sembuh ya. Nah, selanjutnya hari ini Ibu akan memberikan kepada kalian yang namanya jurus 4. Ya, jurus 4 itu apa? Jurus 4 itu adalah menjaga konsistensi. Nah, apa itu konsistensi? Itu nanti akan Ibu jelaskan dan akan kita kerjakan. Ya, nah untuk mengawali aktivitas kita di pagi ini, semua ayo berdiri nak. Untuk pemanasan, kita semua akan melakukan yang namanya membuat angka melalui gerakan tangan. Kalau Ibu sebutkan 1 berarti tangannya 1. Ibu akan buat angka 1, 2, 3, 4. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang ya, paham ya semua ya? Sekarang angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang Ibu maunya kalian mencari teman 1 orang ya, untuk kita memulai aktivitas kita. Ayo sekarang cari, biar mudah, yang depan ke belakang saja, bangkunya diputar. Nah, bangkunya saja diputar ya. Oke, mereka semuanya sudah dapat temannya kan? Sekarang yang perlu kalian lakukan adalah nih. Coba dibaca salah satu. Aktivitas kepalkan kanan, kaki buka belakang. Oke. Sekarang karena sudah berdua, kalian akan melakukan switch. Coba dengan
Paksa. Kenapa? Kenapa nak? Dipaksa. Yang mudahnya? Mudahnya dipaksa ya? Nah, kalau misalnya dirayu bisa atau tidak? Jadi, nah, ini dia. Mana yang paling mudah dengan cara memaksa atau dengan cara kesadaran? Ya, jadi di sini ada tadi yang bisa dibuka dengan cara kesadaran? Ada. Apa yang kamu lakukan? Apa? Oh, kalian ajak main batu gunting kertas. Bagus. Jadi secara tidak sadar ya, terbukalah tangannya. Siapa lagi yang bisa tadi? Nah, apa yang dilakukan nak? Merayu. Merayu. Bagaimana rayuan yang kamu ucapkan untuk dia? Adik itu? Oh, lalu dia buka terus tangannya. Oke. Kita remaja ini kalau tidak dipaksa tidak akan belajar, ya kan? Tidak dipaksa ke sekolah tidak akan ke sekolah. Tidak dipaksa, ya nak ya. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Itu tadi menunjukkan kesadaran itu, ya, menunjukkan kesadaran dalam diri, mengatur diri kita sendiri, bagaimana kita mengatur waktu untuk hidup kita sendiri, mulai dari bangun tidur sampai kita yang diatur waktu, tetapi kita yang mengatur waktu. Lanjut, ini ibu akan menyampaikan konsepnya, ya. Nah, sekarang untuk itu ibu akan memberikan materi, yaitu ini dia pembahasan kita, pengertian manajemen waktu, ciri dari perencanaan waktu, cara melatih, dan manfaat serta dampaknya. Nah, seharusnya kita bisa melihat ini ya. Nah, ini dia. Ini ibu akan menontonkan sebuah video kepada konsistensi. Ya, coba dilihat. Nah, coba tengok hasilnya ya. Nah, hasilnya itu yang baru. Kita butuh konsistensi, ya, berkesinambungan. Apa itu konsistensi? Berkesinambungan, berkelanjutan, dan rutin dilakukan terus
sudah mati berulang-ulang tapi masih tetap juga dilakukan hal seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya produktivitas terhadap waktu. Jadi bagaimana cara kita mengukur waktu kita agar bangun tepat pada waktunya? Ada nggak di sini yang di sekolah terburu-buru bangun terlambat? Ada. Nah, selanjutnya tujuan dari manajemen waktu adalah mencapai target dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan. Dengan begitu waktu tersebut akan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah, selanjutnya ciri dari perencanaan waktu adalah jelas, realistis, fleksibel, dan berkesinambungan. Jadi harus dilakukan secara terus-menerus. Dalam keseharian kita sehat. Nah, cara melatih manajemen waktu adalah yang pertama, buatlah daftar agenda atau prioritas utama. Nah, apa dampak dari manajemen waktu? Ya, yang umum, ya, mudah letih, disorganisasi dan ini adalah jadwal kegiatan sehari-hari. Ini harus serius saja. Oke, ini jadwal yang sudah ibu buat. Waktu biasa. Nah, biasanya, sekarang bertanya, biasanya apa yang kalian lakukan ketika bangun pagi jam berapa? Kamu bangun pagi jam berapa? Depan jam 6. Jam 6 apa yang dilakukan lagi? Sholat. Setelah itu siap-siap berangkat ke sekolah. Sampai di rumah ke berapa? 7.25. Oke. Yang perempuan, coba kamu ikut apa bangun pagi? 5.6. Apa yang dilakukan setelah itu? Mandi. Setelah itu sholat. Apa lagi? Siap-siap. Oke. Sudah tahu ya jadwal harian kita. Jadi Anda harus membuat contohnya jadwal harian. Nah, tengok nanti jam berapa bangun, jam berapa, ya, apa yang dilakukan, ya. Coba kita cepat dulu. Makan siang bersama, oke? Paham ya? Sampai nanti sore. Ibu buat di kertas ini kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur kembali lengkap dengan jamnya. Nah, ini dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Sekarang tugas kalian adalah apa? Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian kalau ada pensil warna boleh, lebih bagus. Buat semenarik mungkin. Buatlah manajemen waktu kalian. Dua perempuan dan dua laki-laki nanti dibacakan ke depan. Siapa yang mau membacakan ke depan dari aktiviti yang sudah dibuat? Ya, Bu. Oke, silakan nak. Yuri di depan aja. Silakan. Kegiatan saya sehari-hari adalah di waktu pagi jam 4.30 saya bangun tidur, 5.00 saya sholat dulu, 5.30 mandi, 5.50 siap-siap ke sekolah, 6.40 sarapan, 6.50 berangkat ke sekolah, 7.00 sampai di sekolah. Sampai jam 6 bangun pagi dan sholat. Jam 6 lewat 10 sampai 7.04 sarapan dan mandi.
Jam 7.10 sampai 7.30 berangkat ke sekolah. Siang jam 1.25 sampai 1.30. Enggak.